Oke coach, ini kita kasih waktu untuk lu mengklarifikasi untuk menyerang Gary Lineker dalam bahasa Inggris sih kalau lo. Tapi kalau openingnya bisa. kayak tadi coach konsisten. Gue kalau suruh nyerang untuk gue Gary Lineker itu nggak level. Serius, dia itu kan cuma host. Oke. Ya kan, dia cuma host, dia mantan pemain bola yang sampai. Tapi gue sangat respect sama dia. Kenapa? Dia gentleman. Tapi ya gitu mainstream. Oke. Nyaris nggak pernah kritik. Orang kayak Lineker dan pandit-pandit, mereka itu juga yang bilang bertahun-tahun bahwa Wilshere itu adalah masa depannya Inggris. Lingard ada masa depannya Inggris. Welbeck pemain hebat. Iwobi layak dibayar 40 juta. Ramsey Arsenal rugi ngejual dia. Ya orang-orang itu juga. Kalau kita percaya pandit-pandit Inggris sudah 6 kali juara dunia. Ngerti nggak? Iya, sarkas Nah, ya. Oke. kalau dibahas, pasti ujung-ujungnya apa? Inggris kan masuk semifinal Piala Dunia. Tapi kalau Belanda 3 kali masuk final, dibilang oh Belanda nggak pernah juara dunia. Ngerti nggak? Iya. Jadi jangan terlalu membesar-besarkan Inggris. Inggris itu sekarang besar karena ownernya luar negeri, pelatihnya luar negeri, pemain-pemainnya luar negeri. Dan kelihatan dari pemain timnas Inggris rata-rata tersebar dari banyak klub. Contoh MU aja, yang masuk siapa? Luke Shaw. Maguire, Greenwood, Rashford. Udah. City berapa? Walker, Sterling. Paling kadang-kadang Stones ya kalau lagi Stone. Ya, kadang-kadang. 2-3 semua kan? Foden paling kadang-kadang. Sampai di Aston Villa dari mana-mana. Kenapa? Karena dari 6 besar, rata-rata pemainnya pemain luar. Oke? Jadi tolong dipisahkan bahwa kita semua suka Liga Inggris, termasuk gue. Tapi bukan berarti orang Inggrisnya. Ngerti nggak? Ya. Kembali soal Inggris. Kalau lu bilang bahwa dia dulu era gue bekas Barcelona, Spurs, pemain hebat luar biasa, gue akui itu. Tapi kita juga tahu bahwa pemain yang dulu hebat belum tentu bisa jadi pelatih hebat. Itu pasti. Terbukti kan? Belum tentu bahkan bisa jadi komentator hebat. Iya kan? Yang hebat, yang gue respect di Inggris itu cuma satu sebenarnya. Siapa? Roy Keane. Walaupun ini bukan orang Inggris ya. Lo tau nggak, kemarin dia baru aja dikomplain Koci. Official komplain dari Man City karena dia kelepasan ngomong idiot. Kyle Walker idiot. Oke, itu kan dalam ranah kesopan santunan Inggris yang luar biasa. Courtesy kan. Cuman Roy Keane ini satu-satu yang berani mengkritik. Yang lain itu main aman semua. Oh ya, ini bagus kalau dia dikritik. Sekarang kita ke Grealish, oke? Pakai bahasa Inggris coach, bisa nggak coach? Bisa aja. Cuman jebretes nggak akan paham. Dombanya nggak paham nggak nyampe Gini, frekuensinya. Itu permintaan CEO katanya, ntar buat dikirim potongannya ya. Tweetnya Mau dia. itu kan gue baca juga. Emang Inggris tuh nggak kalah kardusnya sama netizen kita, oke? Iya sih. Iya kan? Terutama. Contoh dan itu kan penjilatnya dia semua. Makanya gue pin komen di tweet bukan karena gue bangga, enggak. Biar orang bisa ngeliat sekardus apa. Dan banyak juga yang bilang, Gary, this guy masa nggak boleh kasih pendapatnya? Iya, itu gue baca. Iya kan? Jadi berapa kali orang bilang, this is just an opinion. Kenapa lu harus tersinggung? Kan dia merasa tersinggung. Makanya dia keluar offended itu. Dan gue kemarin bilang, gue tidak mungkin keluarkan statement tanpa pemikiran di belakang itu. Oke? Untuk bisa menjelaskan, gue bawa tactical book. Nah, ini skillful but no vision. Emang Sekarang visi itu apa sih coach emang? Ya, visi itu apa? Visi kalau kita bicara bermain bola, yang bikin lucu netizen Inggris dan netizen kita itu ngasih klip dari Grealish. Jadi dia kasih trupa satu dibilang vision, ya kan? Kalau gue bilang kalau hanya sekedar trupas, lu bilang itu vision, ya bebas, itu hak lu. Cuman gue tahu level bola lu cuman segitu. Ngerti nggak? Terus gue kan tidak pernah bilang lu harus dengerin gue, ya kan? Untuk gue visi adalah tahu ini bola kemana, 2-3 step ke depan. Kalau lu hanya kasih true pass, itu adalah one step. Apa yang terjadi, semua bisa terjadi. Tapi kalau visi, 2-3 step udah tahu yang kejadian apa. Ini kan teorinya. Ya, teori. Gue jelaskan, gue kasih 2 penjelasan. Satu yang real dalam pertandingan, satu yang teori gue bikin. Oke.
Wih, anjay, udah bawa tactical Lihat. shot. Wih, tapi hilang. harus ke ini Coach, harus Kelihatan nggak? kena kaos, kena Kena kaos. kaos lo. Wah, sama Atau juga. sama aja, emang dia hijau Oh, enggak, soalnya. kelihatan kok, Hijau. kelihatan. Hijau, Kelihatan, tapi kelihatan. tacticalnya Ya. kelihatan. Kelihatan kan? Kelihatan, cuman pin-pinnya kelihatan. Warnanya kelihatan nggak? Pinnya kelihatan. Warna kuningnya kelihatan, kuning sama orange tuh ya. Gini, Ji. Enggak. Hanif, tolong lihat. Ya. Ji, Hanif lihat sini. Iya, iya. Gue lihat. Ini anggap aja kita bahas nomor 8 yang pegang bola ini. Di zoom cakep sini. Ya, Di oke. zoom dong, di zoom. Di zoom cakep Ya, sini. di zoom. Oke. Yang 8 ini kita pertanyakan apakah dia punya visi atau tidak. Ya. Oke? Ini posisinya kayak beginilah. Oke. Ada 4 defender, Ya. sini temennya dia, Winger, sini ya. 1 orang. Ya. Oke? Orang akan bilang arahnya kemana, dia akan kasih long ball ke sayap. Ya. Oke? Apakah itu benar? Nggak ada salahnya. Tapi pada saat dia kasih long ball ke sayap, Ya. dia akan maju ke cover ini mundur-mundur. Setuju? Ya. Dia akan nge-backup ini. Ya. Oke? Apakah ini ada visi? Ini visinya standar yang sering dilakukan. Nah, pertanyaan berikutnya kan, terus yang Justin sebut visi itu apa? Nih, lihat, perhatiin. Pada saat dia pegang bola, Ya. dia passingnya ke sini. Apa yang terjadi? Either dia ke depan atau dia mundur. Pada saat dia mundur kan yang pegang bola maju ke depan. Ya. Biasanya dia akan maju ke depan, Ya, ya kan? challenge. Dia maju ke depan, dia lari baru dia passing. Oke, mancing dulu ya. Minimal dia dengan lari ke depan bola balik lagi untung 2-3 detik. Sekitar 10-15 meter. Jadi dia yang pegang bola berhadapan dengan 3 orang. Kalau dia maju, dia bisa cover. Kalau dia cover, tengahnya kosong. Oke. Ngerti nggak? Ini yang gue sebut visi. Bahwa tadi, sekali lagi, dia passing ke depan, apakah itu salah? Enggak, itu nggak salah. Tapi itu standar. Akan banyak orang lakukan itu. Ya. Cuman kalau dia passing ke sini, Ya. ini baru visi. Karena dia untuk menarik satu lawan ini kan ada 4 lawan. Ya. Satu ditarik, makanya dia harus passingnya ke sini. Baru dia ke depan, baru ada space. Menarik nih, gue mau nanya nih coach, tapi kan kalau seandainya nih, lu bilang dengan mengoper si nomor 8 itu ya, andai kan ingin mengoper ke nomor yang si temen yang lu bilang tadi Iya, visi nomor iya, 5. iya. Tapi ternyata si nomor 5 itu tipikal misalkan Busquets yang pada akhirnya malah balik badan ngoper Enggak. ke belakang lagi. Apapun yang terjadi, siapapun ini Busquets atau siapa, kalau dapat bola dia pasti usahakan hanya untuk mengancam. Oke. Kita juga tahu Busquets nggak bakal ngelewatin. Iya. Tapi pada saat dia maju one step aja, ini udah maju. Then you still win berapa meter? Karena kalau dia di passing, dia putar badan, untungnya 10-15 meter itu dimanfaatkan. Oke. Boleh kau kasih contoh kedua? Contoh kedua. Oke, contoh kedua. Ini terjadi gol pertama. Jadi ini real ya. Gol pertama Belanda lawan Bosnia. Oke? Oke. Bosnia kuning. Cover. Bikin 2 lini. 2 lini defense. Oke? Ya. Belanda penang perdana nih, langsung di highlight tuh. Frank de Boer main Enggak, bukan. bagus. Setelah 5. Lu kalau lihat gol-golnya Belanda, 3-3 itu smart goal semua. iya. Oke? Ini Owen Wijndal yang di kiri. Sorry. Ya. Ini Owen Wijndal masuk. Ya. Ya. Kiri. Masuk, ini di sinilah. Dijaga 1 orang, oke? Dia passing ke sini ke Depay. Inilah. Dia passing ke Depay. Di belakangnya si siapa namanya? Frenkie de Jong. Owen Wijndal sekali lagi masuk ke kiri, dari sini masuk passing ke Depay, oke? Kalau Depay ini namanya Grealish, itu udah di shoot 1.000.000%. Apa yang dilakukan Depay? Dia lihat Dumfries masuk, Depay agak ke belakang, dia passing ke Dumfries. Oke. Padahal dia bisa shooting. Ya. Yang terjadi apa sekarang? Pada saat dia passing,
Wind up passing ke Depay, ini kan maju ke depan. Ya. Oke? Challenge. Ya. Depay passing ke Grealish, ke Grealish lagi. Depay passing ke Dumfries, Dumfries. ini kan mundur. Ya. Ya, ngefal. Mundur, terjadi celah sama Dumfries di passing ke Wijnaldum, masuk. That is the difference, Ji. Antara pilihan bagus atau pilihan yang terbaik. Ya. Ini yang gue bilang visinya bagus. Lu coba lihat Grealish. Kalau gue bilang, apakah iya lu hanya nilai pemain dalam 7 pertandingan? Enggak sih. Kan enggak. Enggak. Harus Ya kan? dari Dia ini 25, bocah ini kemana aja umur 25. Ya. Dan tahun lalu, karena gue siaran di TVRI, gue sering siaran Aston Villa. ya. Gue lihat ini orang sering dribbling memang dia skillful dan gue akui itu, ya kan? Ya. Dribbling di depan bukannya passing atau apa dia shoot. Egois berarti. Egois. Sering Ya tapi buang-buang bola. maksudnya nggak. Bentar, gue belum selesai. Dan kemarin juga lawan Belgia berapa kali dia nggak bisa apa-apa. Tapi dipuji-puji kembali lagi sekarang percaya orang Inggris atau enggak? Kalau gue ya sorry to say, kalau soal bola gue nggak begitu respect. Buat orang Inggris. Respect gue nggak begitu tinggi terhadap mau pundit lah, mau mantan pemain lah. Berarti tetap overrated ya menurut lo ya kalau si Grealish Sangat ya? overrated orang Inggris itu. Oke nih, waktunya lo kasih Ayo silakan. Iya, Koci. Mana roti bakar gue? lapar dia. Kalau gue pernyataan pemain Inggris overrated gue setuju. Dalam artian kalau lo di bursa transfer gitu kan, pemain yang ada di level mungkin kayak biasa-biasa itu bisa dihargain dengan harga hampir 70 juta. Ya, Hanya karena dia orang Inggris. Contohnya kayak John Stones gitu atau banyak lah. Maguire gitu kan. Hanya karena dia orang Inggris. Kalau lu belanja ke Italia, lu belanja ke Spanyol, lu belanja ke Belanda, banyak yang di kualitas itu dengan harga yang jauh lebih murah. Betul. Gitu. Ya, setuju. Hanya karena dia nasionalisnya Inggris, tiba-tiba dia inflasi gitu. Ya. Itu gue setuju Koci. Gitu. Fakta kedua gue setuju juga. Pandit-pandit Inggris suka mengglorifikasi ininya mereka, nationality-nya mereka. Dan mereka lagi ada di momentum itu karena ya masuk World Cup kemarin semifinal, dan memang mereka melihat secara harapan membaiknya timnas mereka. Itu nggak salah juga menurut gue. Tapi ada faktanya juga Ji, gitu. Menurut gue yang harus rada balance nih, gitu. Koci punya opininya bahwasannya dia nggak ngelihat 2-3 step ke depan dalam artian si Grealish ini ini permainan. Tapi kalau kita lihat semusim berjalan, kalau gue nggak bisa menilai musim dari lalu. musim lalu. Musim lalu. Gue nggak bisa menilai hanya dari satu pertandingan ya Coach ya. Tapi pada faktanya di musim lalu dia ini most chance created yang dia bikin di bawah Kevin De Bruyne doang. 91 kesempatan yang dia buat. Dengan level dia bermain di klub sebesar hanya quote and quote Aston Villa, menurut gue ini membuktikan lah bahwasanya ini pemain promising gitu. Di level yang kayak gitu dengan rekan setim yang ada apa ya maksudnya ala kadarnya lah gitu kan. Dia bisa membuat most chance created nomor 2 setelah Kevin De Bruyne gitu. Bahkan mungkin pemain yang ada di Big Six aja tuh nggak ada di level itu. Makanya musim ini ketika dia mendapatkan rekan setim yang jauh lebih baik, gue berharap memang ada chance nih untuk ini make significant jump gitu Ji, maksud gue. Yang tadinya lu pemain promising tapi dia jadi benar pemain prominent gitu kan, beda ya. Tapi Inggris kan banyak pemain promising. Lingard juga kurang promise Betul. Wilshere kurang promise. Wilshere juga sama. Gue setuju Koci. Soal itu benar. Makanya kita ngelihat kan so far dengan berjalannya musim sekarang, dia pemainnya sebenarnya kan nggak jelek gitu. Dia itu nyaris pindah ke klub gede. Itu momennya breaknya dia kemarin. Tapi ternyata kan emang si owner dari Aston Villa ini mangkir. Dia tadinya janji mau lepas dia, ternyata enggak. Dan pembuktiannya memang di timnas karena dia bermain dengan pemain-pemain dengan kualitas individu yang lebih baik gitu. Nah kita lihat kan ini ada step nih Koci. Kemarin di awal Gareth Southgate memforming tulang dari timnas Inggris, dia nggak masuk dari perhitungan nih Koci. Betul. Ini dia nggak masuk dia perhitungan. Cadangannya Rashford sama Sterling gitu. Nah, fakta bahwasannya tadi malam itu dia main kemarin pertandingan terakhir dia sebagai starter, berarti kan nih Southgate mau nyoba nih gitu. Kasih kesempatan gitu. Nah, menurut gua ini penilaiannya adalah nanti di turnamen di Euro. Kalau dia bisa ngambil satu starting spot, menurut gua ini bisa bikin significant jump. Tapi kalau fakta bahwasannya dia nggak bisa masuk starting spot, menurut gua ya itu dia hanya sebatas promising aja. Oke, gue bisa jelaskan sedikit soal yang dikatakan si Hanif, masalah create chances. Oke. Dia ini
seringkali bermain di nomor 10 atau left winger. Oke. Pada saat dia punya skill, dia masuk ke area lawan, dia memanfaatkan skillnya, itu udah create chances. Ngerti nggak? Karena dia punya ability, kemampuan untuk ngelewatin. Oke, lu ngelewatin satu orang, lu kan dijaga, lu punya space, itu create chances. Kalau lu bilang create chances, gue percaya, karena skillfulnya ini. Tapi nggak punya visi. Tapi untuk punya visi, that's different cake. Berarti buat Koci, create chances yang di-create nggak secara langsung ke direct ke visi. Bukan, itu nggak berbanding karena lurus. skillnya. Itu karena skillnya. Iya. Murni karena skill individunya. Bukan Karena skill individu dan posisinya. Sebagai attacker. Mungkin kayak Oktomaniani kali ya? Yang langsung masuk ke sepertiga lapangan lawan. Dan dia create chances murni berdasarkan skillnya. Tidak ada satu orang, mungkin dia pernah sekali-sekali kasih visa ada serangan bagus dan mungkin ya. Tapi kan kita bicara nggak 1, 2, 3 match. Konsistensi kita bisa kayak De Bruyne. visi, orang tanya, netizennya emang tololnya minta ampun ya. Bilang gue 25 kan bisa berkembang. Oh bisa. Cuman seuprit kalau kita bicara visi. Visi itu you have it or you don't. Tapi dia bilang, gue sering nonton klipnya De Bruyne, Coutinho. Ya. Artinya dia berusaha untuk belajar, which is good point, bahwa berhasil atau tidak itu susah, Ji. Lu punya visi atau lu nggak punya visi? Tapi maksud gua kan dia selama ini kalau tadi Hanif bilang juga masih dalam tahap hanya main di level bersama Aston Villa gitu ya. Dan kalau kita lihat Vardy pun juga nggak ada yang tahu sebelum dia sampai umur 28-29 kan. Maka dari itu jangan terlalu mengangkat-ngangkat dia. Pernah nggak gue bilang dia jelek? Enggak, nggak pernah kan? Cuman ya di atas mediocre lah lu bilang ya. Gue bilang dia mirip Son lah. Gue bilang dia punya skill, tapi visinya enggak. Karena belum kelihatan. Belum terbukti. Kalau belum terbukti. Kita pakai istilah itu, belum terbukti. Kalau belum terbukti kan lu nggak bisa nilai bahwa dia delightful untuk dilihat. Ya delightful kan dalam arti beda-beda parameter orang delightful gitu ya. Kalau delightful itu kan positif banget lah, kasarnya begitu kan. Indah. Ya kan dia secara kan skillful kan buat beberapa orang itu adalah sebuah permainan yang indah kan, ya kan. Walaupun That's why, maka dari itu jawaban gue ke dia skillful tapi nggak punya visi. Gue ngerti kenapa dia gue irritated. Gue sama Lineker. Jadi Lineker bilang delightful kan seperti kardus lainnya di Inggris, menikmati skillnya dia. Itu gue setuju. Yang gue bahas kan di sini visi, bukan skillfulnya. Ini tadi ada pertanyaan kalau Son Heung-min menjadi pemain terbaik Premier League Oktober. Son Heung-min, udah berapa ribu kali gue udah bahas. Gue paham. Lihat DPI yang lain aja bahas. Gue paham kenapa Koci irritated sama pemain-pemain tipe kayak Grealish, kayak tadi Wilshere. Karena ini pemain-pemain yang hold up play. Dia memegang bolanya terlalu lama, terlalu lama. Betul. Dalam artian itu permainan yang tidak efektif. Betul. Tertranslate dalam data bahwasannya Jack Grealish musim lalu adalah salah satu pemain yang paling sering dilanggar di Premier League. Karena terlalu banyak dribbling. Karena dia hold up play gitu. Dia permainan sepak bola itu kan ada dua. Ada yang harusnya pemahamannya Koci itu simple, Ji. Yang dilakukan sama Kevin De Bruyne. Lu dapat bola, lu passing lu simple tapi decisive, gitu. Betul. Nah, ini sebaliknya antitesis dari permainan seperti itu. Gue nggak bilang salah, gue nggak bilang ini preference kan, tapi memang gaya bermain ini udah given, gitu kan. Dan pemain-pemain kayak gini ya itu nggak panjang. Lu bakal cedera. Betul. Permanen. Dan kalau lu lihat sekarang Big Five lah, Spurs gak gua anggap. Big Five, Big Five itu kan semua di luar menang kalah, mainnya kan semua very tactical. Iya kan? Walaupun kadang Rashford Martial nggak tactical. Tim lu lah, Bruno Fernandes, very smart player. Pernah nggak lu lihat Bruno Fernandes kayak Grealish dribbling lewatin kayak ular gitu? Ya emang bukan karakter mainnya begitu juga. Kan? Kenapa? Bruno ini IQ-nya 3 kali lebih tinggi daripada Grealish. Anjir. Ngerti nggak? Tapi Neymar kan juga suka dribbling. Berarti IQ-nya rendah dong. Betul, Neymar. Sekarang apa yang telah diraih Neymar? Nggak banyak juga. Padahal kalau dia smart, dia bisa main kayak Messi. Dia tahu kapan dribbling. Ji, waktu gue jadi pelatih, Ji, gue selalu bilang nih, Ji, gue bilang, kalau lu dribbling dari tengah lapangan, dribbling ke depan,
yang lu dapat adalah tepuk tangan dari penonton. Nah, ya, Oke. skillful. Kalau lu keluarkan skill lu di area kotak penalti, lu lewatin, lu tutup dengan end passing atau dengan finishing, lu main buat tim. That is the difference. Oke. Berarti emang menurut lo emang ya pemain yang punya visi adalah pemain yang mengedepankan tim dibandingkan skillnya sendiri atau individu. Timing itu penting. Jadi tahu kapan lu harus dribbling, kapan lu harus passing. Oke? Positioning penting. Sama visi yang melihat 2-3 step ke depan. Ya coba kita lihat nanti di timnas Inggris sih. Tapi kalau dia masih gitu nggak mainnya. Kalau dia masih dribbling kayak Coach bilang beberapa pertandingan gitu kan. Ya berarti nih orang emang nggak ada visi gitu. Tapi kalau dia mensederhanakan permainannya dengan dia udah punya rekan tim yang lebih baik. My friend, nggak usah jauh-jauh. Ini contoh yang belum mubazir nih. Oke? Ross Barkley. Waktu dia ke Chelsea, gue yang hajar dia. Chelsea tolol beli Ross Barkley. Oke? Di Inggris lu cek lah. Mau namanya Carragher lah, Neville, Ross Barkley, defender, attacker, bla bla, attacking midfield Inggris, bla bla bla. Ujungnya mana? Aston Villa dibuang. ya mungkin Ziyech belum tendang satu bola pun gue bilang Ziyech akan jadi pemain top. Ya itulah mungkin kalau lo lihat Coach Yasin main ya itu Grealish dribbling lurus nggak ngasih bola. Lo nonton aja kalau Coach Yasin main. Lu tanya Valen gue mainnya gimana? Trupas. Bohong besar itu. Dear Gary Lineker, regarding to my tweets which become viral in my country, I just give you some explanation between standard vision and real vision that a professional footballer, a good professional footballer, supposed to have. I just explain it with my tactical board. What is the difference between standard vision and real vision? It means when player can see 2-3 steps ahead when they have the ball. That's it. We may differ in opinions, but I still respect you. Asik.